Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Menteri Perdagangan menuding mafia pangan kini tengah bekerja untuk meraup cuan agar lebih untung di tengah sejumlah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana tanggapan Komisi 6 DPR RI terkait dengan hal ini? Kita akan berbincang langsung dengan Martin Manurung, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Nasdem. Selamat siang Bang Martin, salam sehat Bang. Salam sehat Mbak Eva. Baik, Bang Martin, jika Mendak menyebut ada mafia minyak goreng, Satgas Pangan menyebut terlalu dini menyebut ada mafia. Nah, kalau DPR menyebutnya apa, Bang Martin? Ya, kalau kita tidak terlalu pusing istilahnya apa, yang jelas adalah kita ingin pemerintah segera hands on dalam langkah-langkah pengendalian harga ini. Ya, jadi kalau persoalan mafia atau tidak ini kan justru yang mengutarakannya adalah Menteri Perdagangan sendiri dalam rapat kerja di Komisi 6. Ya, bahkan beliau juga mengatakan bahwa harusnya kemarin itu ada pengumuman calon tersangka. Nah, jadi ya kami dalam hal ini DPR menunggu bagaimana realisasi dari kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tentunya dalam lintas kementerian dan lembaga ya. Dalam hal ini ada Mendak, ada Satgas Pangan, ada Polri dan lain sebagainya. Baik. Nah, yang penting bagi kami itu adalah segera mengendalikan harga-harga, apalagi kita sudah menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini, karena memang betul tadi liputan di Metro TV itu bukan hanya minyak goreng, ini yang sudah selalu saya ingatkan juga beberapa kali, bahwa sekarang ini sudah ada kenaikan juga di cabai ya merah dan juga cabai besar, ada juga kenaikan di daging sapi, ada kenaikan harga gula, ya belum lagi komoditas-komoditas yang kita tergantung pada impor yang kita tidak tanam di Indonesia ya, seperti misalnya bawang putih atau kedelai. Nah, ini yang harus segera dilakukan langkah-langkah karena setiap komoditas ini berbeda nature-nya. Dan kalau minyak goreng itu kan sebenarnya karena dia memang pasarnya oligopolistik ya. Oligopolistik itu artinya pemain di pasar ini terbatas. Nah, karena itu harus pemerintah dalam membuat aturan dan juga menegakkannya itu harus bisa berkoordinasi dengan lintas departemen gitu. Jadi kalau disebut mafia ya sebenarnya nature-nya dari pasar oligopolistik itu memang seperti itu. Ya, karena pemainnya sedikit, maka pemain yang sedikit ini punya power yang lebih tinggi untuk menentukan harga. Nah, disinilah pemerintah harus punya ya menunjukkan tanda kehadiran negara, ya punya grip, ya hands on dalam penanganan masalah kenaikan harga bahan pokok khususnya migor ini. Ini udah berbulan-bulan ini kan. Kita kan menunggu nih sekarang. Dan Komisi 6 sudah membentuk panitia kerja untuk pangan dan komoditas bahan pokok. Ini kemarin baru kita bentuk dalam rapat internal. Hari ini akan mulai bekerja. Mungkin dalam hari-hari ke depan ini kita akan mengawal ya dan mengawasi bagaimana kinerja pemerintah untuk bisa mengendalikan harga. Karena saya pikir ini sudah terlalu lama ya berlarut-larut. Dan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh Kemendak itu, entah itu pun harga acuan, itu tidak boleh kita biarkan terlalu lama dia di atas ketentuan ya. Jadi pemerintah harus bisa menentukan langkah-langkah apa. Apakah itu misalnya kita cek ke Kementerian Pertanian, bagaimana penanaman daripada komoditas-komoditas yang terkait dengan Kementerian Pertanian, atau kita cek ke Kementerian Industri, bagaimana produksi dari barang-barang pokok yang terkait dengan industri. Nah, kalau memang kurang ya segera harus dilakukan langkah-langkah, apakah itu impor, apakah itu memang langkah-langkah yang lain gitu loh. Jadi ini harus cepat gitu. Baik, Bang Martin, Komisi 6 DPR RI sepakat membentuk panitia kerja atau panja untuk mengusut kelangkaan minyak goreng dan Anda sampaikan hari ini rapat internal. Apa fokusnya untuk hari ini? Ya, kita pertama tentu akan menentukan agenda dulu ya. Nah, ini kan tidak khusus terkait dengan minyak goreng, karena juga seperti tadi liputan Metro itu kan kenaikan harga-harga bahan pokok juga sudah mulai terjadi. Betul. Ya, jadi kita akan segera untuk memanggil misalnya Kementerian Perdagangan, baik itu eselon satunya, dirjen-dirjen, dan juga kami akan memanggil juga produsen-produsen ya yang terkait dengan komoditas bahan pokok. Jadi kita akan cek juga bagaimana kondisi produksi di pabriknya masing-masing, lalu bagaimana jalur distribusinya. Jadi sebenarnya kan tadi kalau undang-undang perdagangan itu sebenarnya kan kewenangan dari pengendalian harga bahan pokok ini
dan juga bagaimana distribusi bahan komoditas ini bisa sampai ke pasar dan sampai di tingkat konsumen, ini adalah kewenangan dari Kementerian Perdagangan, dan kita ingin Kementerian Perdagangan itu melakukan kewenangan-kewenangan ini secara maksimal, gitu ya. Jadi saya sih tidak terlalu pusing dengan sebutan mafia atau apa, tapi Undang-Undang Perdagangan sudah memberikan kewenangan yang cukup besar kepada Kementerian Perdagangan, dan kita ingin agar Kementerian Perdagangan itu bisa bekerja sesuai dengan undang-undang. Baik, jadi menurut Anda tidak perlu ada revisi Undang-Undang Perdagangan? Ya perlu saja mungkin, makanya kita mau lihat ya, kalau revisi undang-undang kan tentu kita akan sesuaikan juga dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang sekarang sudah berlaku itu, dan bagaimana kemudian bisa terjadi lintas koordinasi. Nah, yang kami tidak ingin itu adalah kemudian ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya tidak bersesuaian dengan undang-undang. Nah, ini yang juga nanti peran daripada Panja ini untuk bisa kemudian mengawasi dan mengingatkan pemerintah. Baik. Bahwa kalau mengambil langkah-langkah itu memang kita harus melihat aturan perundang-undangannya. Baik, kita kembali lagi soal minyak goreng ya, Bang Martin. HET minyak goreng kemasan ini sudah dicabut, lalu banjir ketersediaan minyak goreng kemasan, namun harganya tinggi. Nah, sekarang justru minyak goreng curah yang langka. Artinya masalah belum selesai, Bang Martin. Apa saran Komisi 6 DPR untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk juga harga komoditas-komoditas lain yang melambung ya saat ini jelang Ramadan? Singkat saja, Bang Martin. Nah, misalnya ya, khusus untuk minyak goreng, kami sudah ingatkan pada saat rapat kerja yang lalu, bahwa harus dibuat aturan pelaksanaannya yang jelas. Itu kan hasil ratas. Nah, minyak goreng curah ini kan menurut keterangan dari Pak Menko, itu akan disubsidi oleh pemerintah melalui dana BPDPKS. Nah, bagaimana subsidinya harus dijalankan? Siapa yang menerima? Ya, terus kemudian dengan aturan pelaksanaan yang seperti apa? Nah, ini kan harus segera dibuat agar apa? Tidak ada keraguan-raguan baik dari BPDPKS maupun dari produsen minyak goreng. Ya, ini harus segera kita perjelas karena begini, peraturan misalnya ya contoh, peraturan Menteri Perdagangan Permendak terkait minyak goreng ini yang sudah berubah 6 kali itu sendiri, itu kan membuat para pelaku pasar juga menjadi tidak pasti gitu dalam melakukan langkah-langkah ke depan ya. Jadi mereka misalnya terkait dengan domestic market obligation, domestic price obligation. Nah, banyak pelaku pasar ini juga yang kemudian mereka ingin melaksanakan, mereka sudah melaksanakan, tiba-tiba peraturannya dicabut. Nah, ini kan harus artinya ada konsistensi, ada kejelasan, ya. Apalagi subsidi BPDPKS itu kan pungutan sifatnya ya, levy. Nah, kalau memang itu mau dibuat menjadi katakanlah subsidi, walaupun sudah ada dudukannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya harus segera dibuat entah itu peraturan pelaksanaannya ataupun keputusan menterinya. Baik. Sehingga tidak ada keraguan-raguan gitu loh. Nah, kalau ragu-ragu, orang yang memberi uang ragu-ragu, orang yang menerima dana juga ragu-ragu, kan nggak jalan subsidinya. Kalau subsidinya nggak jalan, ya minyak goreng curah juga tidak bisa tersedia di pasar dengan masif gitu ya. Belum lagi misalnya ketakutan kita atau ketakutan publik, bisa terjadi juga penyimpangan minyak goreng curah yang kemudian di repacking menjadi kemasan karena disparitas harganya cukup tinggi. Nah, ini kan berarti harus peran penegak hukum lagi untuk memastikan minyak goreng curah ini memang minyak goreng curah atau minyak goreng kemasan ini adalah minyak goreng kemasan, bukan yang di repacking untuk mendapatkan margin yang lebih tinggi. Iya, gitu. Termasuk pengawasannya juga harus diperketat ya. Bang Martin, terima kasih Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI dari fraksi Nasdem Martin Manurung sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Bang Martin.